Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi awalan bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Santriwan, santriwati PPT Al-Huda, alhamdulillah, mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wabil khusus di malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar. Semoga waktu dan apapun yang sudah kita luangkan, kita berikan untuk belajar ini nantinya akan membuahkan kesuksesan di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga tidak lupa pula sholawat dan juga salam kita senantiasa hadiahkan, kita kirimkan sholawat dan salam ini kepada Nabi kita tercinta, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita diberikan kemudahan untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan di antara sunnah beliau yaitu adalah thalabul ilmi atau bermajelis ilmu. Santriwan, santriwati PPT Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita mulai KBM kita pada malam hari ini, mari alangkah baiknya kita mulai terlebih dahulu dengan bersama-sama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa setiap aktivitas, setiap kegiatan ataupun apapun itu kita mulai dengan membaca Al-Basmalah? Karena ada dalam sebuah hadis diriwayatkan, dijelaskan, kullu amrin dibalin la yubda'u bil basmalati fahuwa abtaru. Segala sesuatu apabila tidak dimulai dengan membaca Al-Basmalah, yaitu Bismillahirrahmanirrahim, maka dia abtar, yaitu terputus. Maksudnya terputus itu apanya? Yaitu terputus keberkahannya. Nah, kita ingin kita juga belajar seperti orang lain, tapi belajarnya kita itu dapat rahmat dan berkahnya Allah, yaitu dengan apa? Memulai segala sesuatunya dengan membaca Al-Basmalah. Tayyib, pada malam hari ini karena kita dijadwalkan untuk belajar kitab adab, dan lebih spesifiknya untuk di Al-Huda, yaitu kita mempelajari kitab adab At-Tibyan, ya, kitab At-Tibyan adab Hamalatul Quran, yaitu kitab adab yang lebih memfokuskan kepada para penghafal Al-Quran. Di semester 1 rencananya begitu. Kemudian untuk semester 2 nanti kitab Ta'limul Muta'alim. Tayyib, sebelum kita jauh melangkah kepada pembahasan kitab, ya, alangkah baiknya untuk perdana atau sebagai pengingat kembali, karena bisa jadi sudah ada yang pernah belajar dan juga mungkin sudah pernah mempunyai kitabnya atau bukunya, dan begitulah ilmu. Ilmu itu harus juga selalu diulang. Bukan hanya hafalan saja yang diulang, tapi ilmu itu perlu dimurojaah sehingga akan masuk ke dalam hati kita dan juga pikiran kita, sehingga sudah mudah untuk diamalkan. Baik, untuk memulai terlebih dahulu Ustadz akan sampaikan biografi ringkas Imam An-Nawawi, dan beliau adalah penulis kitab At-Tibyan itu sendiri. Kita perlu mengetahui siapa penulisnya, siapa pengarangnya, karena apa? Disitulah kita akan mendapatkan sambungnya ilmu.
Ya, kita nyambung ilmunya karena kita belajar dengan orangnya secara jasadiah memang sudah meninggal. Ya, ada ulama itu mengatakan rehlah, ya, rehlah dengan orang yang sudah mati itu dengan cara belajar kitab-kitabnya. Ya, kita silaturahmi dengan orang yang sudah meninggal itu dengan cara apa? Dengan cara kita mempelajari atau membahas, mengkaji kitab-kitabnya. Dan At-Tibyan itu pengarangnya adalah Imam An-Nawawi. Kita akan mengetahui sedikit demi sedikit siapa beliau, kemudian biografi singkatnya atau ringkasnya sudah kami sajikan atau kami siapkan, sehingga kita tahu, ya, kita belajar dengan siapa, kita tahu kitab itu penulisnya siapa. Bahkan kami dulu ketika belajar di pondok itu, sebelum kita belajar, kita mengirimkan Al-Fatihah atau kita mengirimkan doa terlebih dahulu kepada pengarang kitab ini. Ya, harapannya ilmunya beliau, ya, bermanfaat sampai kita. Ya, walhasil sampai kita. Tayyib, beliau adalah Yahya bin Syaraf bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimashqi, atau lebih dijuluki beliau sebagai Abu Zakaria. Meskipun beliau dalam riwayat itu afwan, ya, beliau tidak menikah karena beliau sibuk dan fokus kepada ilmu, sehingga bukan berarti beliau tidak mau menikah. Ya, kalau ditanya soal ilmu menikah, ya, hukum menikah, kemudian syarat menikah segala macam, beliau lebih paham karena beliau adalah ulama. Tetapi beliau bukan berarti tidak mau menikah. Saking sibuknya belajar sampai lupa menikah. Jadi beliau bukan bapaknya Zakaria, tapi memang ini sebagai kunyah saja, ya, Abu Zakaria. Beliau dilahirkan pada bulan Muharram. Masya Allah, kita juga sudah masuk pada bulan Muharram, ya, tahun 631 Hijriah. Sekarang sudah 1443 Hijriah. Di daerah bernama Nawa, yaitu kampung di daerah Damaskus yang sekarang merupakan ibu kota Suriah. Ya, beliau ini orang tuanya adalah orang tua yang soleh, orang tuanya adalah orang yang bertakwa, sehingga orang tuanya soleh dan bertakwa itu juga mempengaruhi kepada anak-anaknya. Dan beliau Imam Nawawi ini juga dididik langsung oleh ayah beliau, sehingga dengan didikannya itu luar biasa, sudah mempunyai hafalan Al-Quran sebelum menginjak usia balik. Kemudian Imam Nawawi tinggal di Nawa itu hingga berusia 18 tahun. Lalu beliau hijrah, ya, seperti kalian, ya, belajar ke Dimashq, yaitu ke Suriah. Di sana menghadiri halakoh-halakoh ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di Madrasah Ar-Rawahiyah di dekat Al-Jami' Al-Umawi. Nah, di Al-Jami' Al-Umawi itu Masjid Agung. Kalau Al-Jami' itu kalau orang sana, ya, itu Masjid Agung. Tapi Masjid Agungnya digunakan untuk halakoh-halakoh ilmu. Kita juga pernah dengar, ya, Masjid Agung itu kalau di Indonesia, ya, Masjid Jami' itu, masjid besar. Dan menjadikan tholabul ilmi itu sebagai kesibukan yang paling utama. Nah, karena memang umurnya pada waktu itu masih 18 tahun. Jadi tidak memikirkan apa-apa kecuali hanya mensibukkan diri untuk belajar. Maka beruntunglah kalian semua di masa kalian ini fokus dan sibuk untuk tholabul ilmi. Bayangin orang-orang yang di luar sana ada yang mereka tidak bisa belajar. Orang tuanya sudah tidak ada. Ya, mereka sibuk hanya untuk makan saja. Maka sekali lagi beruntunglah dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan bahwa beliau menghadiri 12 halakoh dalam sehari. Masya Allah, 12 halakoh ilmu dalam sehari. Ia rajin sekali dan menghafal banyak hal. Ia pun mengungguli teman-teman. Masya Allah nih.
Jadi dalam sehari itu ada 12, kalau kita mungkin ya 12 mata pelajaran. Ya, ada yang pelajarannya fikih, ada hadis, ada tafsir, ya. Dan banyak sekali sampai 12. Nah, kalau kita kan juga dalam sehari ada berapa mapel. Ini luar biasa. Dalam sehari beliau menghadiri 12 halaqah. Jadi memang kesehariannya memang untuk ilmu. Dan ini ada keunikan beliau. Imam An-Nawawi tidak pernah tidur, ya. Tetapi beliau riwayatnya adalah beliau ketiduran. Bahkan tidurnya pun nggak di atas kasur. Apabila rasa ngantuk menghampirinya, beliau langsung tidur di atas kitab. Ketika bangun dari tidurnya, beliau berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh saya telah menyia-nyiakan banyak waktu untuk tidur. Itu dikatakan oleh beliau ketika bangun dari tidurnya. Masya Allah, luar biasa ya. Saking betul-betul ihtimam beliau kepada belajar. Nah, ini ada guru-guru beliau dan juga murid-murid beliau. Ini tidak akan Ustadz bahas ya. Kemudian juga beliau ini digelari Muhyiddin. Muhyiddin yaitu yang menghidupkan agama. Nah, yang menghidupkan agama. Meskipun beliau itu karena ketawaduan beliau membenci gelar itu. Ya. Terus kemudian Imam An-Nawawi juga adalah orang yang zuhud, yang wara' dan bertakwa. Beliau sederhana, qanaah dan berwibawa. Beliau menggunakan banyak waktu untuk ketaatan dan sering tidak tidur malam. Ya, malamnya itu digunakan ibadah atau menulis. Dan ini ada beberapa peninggalan beliau, karya-karya beliau yang sangat terkenal dan sampai kita saat ini. Ini eloknya luar biasanya ulama-ulama dahulu itu kalau membuat karangan atau kitab itu sampai dengan kita. Ya, mungkin keikhlasannya luar biasa. Bahkan diceritakan bahwa Imam An-Nawawi itu ketika mengurutkan hadis Arba'in An-Nawawi, ini hadis yang kesekian bisa urut dari hadis Arba'in nomor 1 sampai terakhir itu, beliau selalu istikharah. Ya, selalu istikharah, meminta petunjuk kepada Allah. Mana yang paling cocok di nomor 1, di nomor 2, nomor 3 dan seterusnya. Dan setiap akan menulis hadis, ya, karena beliau dalam bidang hadis ya, ini pakar ya, bidang hadis, bidang fikih, bidang bahasa, bidang akhlak, punya pakar ya. Karena sehari saja beliau belajar 12 halaqah ya. Sehingga beliau banyak bidang-bidangnya. Nah, ketika beliau akan menulis sebuah hadis yang beliau hafalkan, yang beliau dapatkan, itu selalu berwudu terlebih dahulu. Masya Allah, luar biasa. Ini bisa kita tiru ya. Contoh yang baik. Setiap kita mau belajar, kita berwudu terlebih dahulu. Alhamdulillah, kalau kita tadi habis sholat isya masih menyimpan wudu kita, masih dalam kondisi berwudu, kita langsung belajar. Harapannya mudah-mudahan ya, karena ini halaqah ilmu, malaikat pun juga ikut menaungi orang-orang yang sedang dalam halaqah ilmu. Ini kitab-kitab beliau dalam bidang hadis, ada kitab hadis Arba'in, Riyadhus Shalihin, Al-Minhaj, Syarah Sahih Muslim, kemudian juga ada At-Taqrib wa Taisir fi Ma'rifati Sunan Al-Bashirin An-Nadhir. Dalam bidang fikih pun beliau juga mempunyai kitab yaitu Minhajut Talibin, Raudatut Talibin dan juga Al-Majmu'. Dalam bidang bahasa ada Tahdzibul Asma'i wal Lughat. Kemudian juga dalam bidang akhlak yaitu kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran yang sedang akan kita pelajari. Kemudian juga kitab Bustanul Arifin dan juga kitab Al-Adhkar. Masya Allah. Dan ini kitab-kitab ini secara luas ya sudah banyak memberikan manfaat yang besar sekali untuk umat. Semoga kita dapat mempelajari salah satu di antara kitab-kitab beliau dan menjadi pahala jariah untuk beliau karena sudah menyampaikan ilmu beliau melalui tulisan dan berbentuk buku dan sampai di tangan kita. Imam An-Nawawi meninggal pada
tanggal 24 Rajab 676 Hijriah rahimahullah wa ghafaralahu. Semoga beliau dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya. Fahimtum? Fahimna. Baik, alhamdulillah. Itu ya riwayat singkat tentang biografi Imam An-Nawawi. Insya Allah nanti materinya akan saya share di chat ya, di chatting ini, meeting ini. Kemudian yang berikutnya Ustadz akan menyampaikan karena ini awalan ya, belum menyampaikan isi kitab secara langsung. Sebenarnya kalau misalkan kalian mau membeli kitab ya, misalkan itu juga sebenarnya bisa. Misalkan kalian mau beli kitab sendiri. Ini kitabnya seperti ini. Ini kitabnya seperti ini. Wah, kelihatan ya gambarnya. Nih, kitabnya. Enggak kelihatan. Betul kelihatan, Us. Kelihatan enggak? Kelihatan Ustaz. Nah, ini. Atau banyak ya. Pokoknya judulnya adalah At-Tibyan, Adab Penghafal Quran, cari yang Imam An-Nawawi. Kalau Ustadz bahas secara detail satu per satu, bisa jadi waktunya tidak akan selesai ketika kalian di kelas ini, karena waktu pembahasannya banyak sekali dan juga detail, sehingga hanya Ustadz sampaikan poin-poin penting ya, poin-poin penting dan sudah Ustadz siapkan dalam bentuk slide. Semoga bermanfaat bagi kalian. Dan sekali lagi, kalau misalkan kalian mempunyai pegangan buku sendiri, itu lebih aman ya. Kalau misalkan ingin memiliki bukunya ya, kalian bisa menabung misalkan ya, kemudian nanti ketika ada waktu bisa membeli bukunya. Insya Allah tidak sampai 100 bukunya. Ustadz tidak mewajibkan ya, tidak mewajibkan, hanya saja jika kalian ingin memiliki buku ini ya bisa nabung, kemudian nanti bisa beli sendiri. Tayyib. Yang berikutnya Ustadz akan sampaikan secara garis umum dulu ya. Sudah muncul materinya? Sudah, Ustaz. Sudah, Ustaz. Nah, 4 adab ini yang harus diperhatikan dalam interaksi dengan Al-Quran. Sebenarnya kitab adab baik itu yang membahas tentang bagaimana kita bermuamalah atau interaksi dengan Al-Quran, maupun secara umum tentang thalabul ilmi, itu banyak sekali ya, banyak sekali. Hanya ya yang terpenting itu bagaimana kita itu setelah kita belajar itu bukan hanya materi yang kita dapat, melainkan lebih dari itu kita juga mengamalkan. Maka kita harus ingat pesan dari Imam Al-Ghazali. Beliau adalah seorang imam yang luar biasa, ulama. Beliau menyampaikan bahwa semua manusia itu akan rusak atau rugi kecuali orang-orang yang beriman. Insyaallah. Jadi ada penspesialan. Jadi semua orang itu akan rugi kecuali orang yang beriman kepada Allah. Namun orang yang beriman kepada Allah itu pun juga bisa rugi kalau dia tidak berilmu. Karena ketika kita beriman pada Allah, kita beribadah itu juga butuh ilmu. Salat ya ora asal-asalan, poso ya ora asal-asalan, zakat ya enggak asal-asalan, haji ya enggak asal-asalan, harus berilmu. Ya, harus dengan ilmu. Orang yang berilmu pun juga rusak atau rugi kecuali mereka orang-orang yang mengamalkan. Nah, ini kita ingin setelah kita belajar itu ya sedikit demi sedikit kita amalkan. Ya, kita amalkan. Kemudian orang yang mengamalkan pun juga bisa rugi, bisa rusak kalau dia tidak ikhlas. Jadi
kata kuncinya adalah beriman, berilmu, beramal, dan juga ikhlas. Semua orang rugi kecuali orang yang beriman. Orang yang beriman pun bisa rugi kecuali mereka yang berilmu. Orang yang berilmu pun bisa rugi kalau tidak mengamalkan ilmunya. Yang namanya mengamalkan itu bukan hanya disampaikan pada orang, tapi dilakukan oleh diri kita. Orang yang mengamalkan ilmu pun juga bisa rugi kecuali mereka itu adalah orang-orang yang ikhlas. Dan ini Ustaz sampaikan dalam kesempatan malam hari ini 4 adat yang harus diperhatikan dalam interaksi dengan Al-Quran. Pertama yaitu niat yang baik dan ikhlas mengharap ridho Allah. Kenapa kok harus niat? Ya, semua kitab yang ditulis oleh para ulama itu pasti di awalnya selalu mengingatkan tentang bab niat. Karena niat itu tidak bisa dilihat meskipun bisa diucap. Tapi kadang ucapan ya bisa berbeda dengan isi hati. Karena lisan itu bisa berbohong. Tapi kalau niat yang tempatnya niat itu ada di dalam hati itu tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dibohongi. Maka sekali lagi niat itu penting sekali. Dan tentunya kalau kita bercengkrama dengan Al-Quran kudu diniatke sing apik. Ya, kanthi ikhlas. Ora gur apik karo ikhlas tapi nyuwun ridhone Allah. Bukan karena kita dipaksa oleh orang tua, dikonsotoran karo ustadzah, karena ada tahfidz segala macam. Sebenarnya yang semacam itu sebagai apa? Sebagai pembantu pemulus kita. Ya, dengan adanya kegiatan itu malah membantu kita sebenarnya. Ya, bukan kok ini diatur begini, harus begini. Karena kalau tidak dengan aturan semacam itu, misalkan tidak dengan ada tahfidz, mungkin kita tidak akan terkondisikan dengan baik. Maka niat itulah yang dari pertama yang harus kita perbaiki. Banyak kok yang gugur gara-gara perbuatannya sih baik dan juga bagus serta banyak, tapi nggak didasari niat yang baik, itu pun akan hangus. Nah, ini perlu diluruskan ya, ketika kita belajar di sini di Al-Huda, di dalamnya ada tahfidz ya, ada pelajaran juga Quran hadis, bahkan juga semacam ini, niatkan biar nggak sia-sia. Ya Allah, ridhoi belajar saya ini. Ya Allah, ridhoi tahfidz saya ini. Ya Allah, ridhoi apapun kegiatan saya yang semuanya itu dengan Al-Quran. Nah, dengan cara seperti itu semoga niat yang baik dan juga ikhlas yang kita usahakan itu di ACC, diijabah, disetujui oleh Allah. Yang kedua tentunya dalam masuk adab juga, yaitu membersihkan hati dan jasad, membersihkan batin dan juga dohirnya, ya, karena kita mau membaca atau mau berinteraksi dengan kalamnya Allah. Al-Quran itu kan seakan-akan Allah sedang berbicara lewat kita, dengan kita, tetapi lewat Al-Quran. Karena yang kita baca, yang kita hafal itu bukan ucapannya Nabi Muhammad, apalagi ucapannya ustadz, apalagi ucapannya orang tua atau ucapan kamu sendiri. Tetapi yang sedang kita baca itu adalah ayat-ayat Al-Quran, yaitu kalamullah. Maka saat kita berinteraksi pun ya harus resik atine, resik tubuh kita. Ya, kalau kotor, ya jangankan kita saja, kalau misalkan habis makan kemudian makan pete atau makan bawang merah, lalu kita berkomunikasi dengan orang, itu saja bisa bau, ya mungkin risih begitu orang dengan kita. Atau misalkan kita
berhalakoh tahfidz, berkumpul, lalu kita nggak mandi misalkan, kita bau kelek misalkan, atau bajunya nggak dicuci dulu bau, nah itu pun juga membuat orang risih. Maka ketika kita mau berinteraksi dengan Al-Quran, ya ini pun dijelaskan juga dalam kitab At-Tibyan, bahkan juga lengkap dengan dalil-dalilnya. Dengan cara apa membersihkannya Ustadz? Ya berwudu, kalau nggak ada air ya tayamum, kemudian juga bersiwak, ya, kemudian juga membersihkan hati dengan cara apa? Dengan cara tawadu, rendah hati, tidak sombong. Itu bagian dari adab kita berinteraksi dengan Al-Quran. Yang ketiga, langsung cepat saja ya. Yang ketiga, mengkhususkan diri sibuk dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Di Al-Huda ya ada mutabaah. Ditanyakan bagaimana tahfidnya, kemudian bagaimana tilawahnya, bagaimana murojaahnya. Itu bukan semata-mata untuk menakut-nakuti atau paksaan, ya. Bahkan itu sebenarnya ya, kenapa kok dikhususkan semacam itu? Bahkan dari tim tahfidz itu juga sudah membuat waktu, ya. Musyrif tahfidz sudah membuat waktu, kapan sih untuk murojaahnya, kapan sih untuk tilawahnya, kapan sih untuk tadaburnya. Nah itu supaya kita itu ada waktu khusus supaya kita sibuk dengan Al-Quran, ya. Dan dijelaskan juga dalam kitab At-Tibyan itu waktu yang paling terbaik. Semua waktu insya Allah baik, semua waktu itu bagus. Tapi di sana ya ada waktu-waktu yang khusus dan juga terbaik, yaitu waktu pagi hari. Karena Nabi Muhammad SAW mendoakan umatnya, mendoakan kita, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada umatku di waktu pagi harinya. Di waktu pagi harinya. Maka ini sebenarnya adalah tantangan dan juga ujian terberat bagi kita di khususnya waktu pagi. Ya. Waktu pagi itu sebenarnya sedang kondisi fresh. Bagus untuk interaksi bersama Al-Quran. Kalau saya boleh contohkan begini, teman-teman semua anakku. Setiap kita sudah Allah berikan kecerdasan masing-masing. Makanya kita tidak boleh menghina orang lain. Kamu bisanya cuma itu, ente cuma begini bisanya. Ya, dan setiap kita mempunyai kekurangan dan kelebihan masing-masing. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala itu sudah memberikan kecerdasan kepada kita, ya, dan kecerdasan itu Ustadz ibaratkan seperti pisau. Mata pisau. Semakin diasah pakai ungkal, semakin tajam. Semakin diasah, semakin tajam. Dan ketika tajam, itu penggunaannya atau manfaatnya lebih banyak. Ketika untuk menyobek, ya cepat mengiris, ya tajam. Untuk menyembelih juga lancar, ya. Tapi kalau pisaunya itu tidak dipakai, ya dia akan tumpul. Bahkan bisa karatan. Karatan lebih bahaya lagi, nanti kena tetanus. Ya, saya pernah ceritakan kalau bapak saya itu punya teman di tempat kerja itu yang kerjanya las. Ya, dia itu lupa nggak pakai pelindung kacamata yang hitam itu, sehingga peletihan dari api yang buat ngelas itu mengenai matanya. Kemudian dia tidak begitu gagas, ya, mungkin cuma percikan saja gitu kan. Dia biarkan saja sampai berhari-hari, berpekan-pekan, berbulan-bulan. Ternyata dari peletikan api itu yang mengenai matanya itu, karena dia nggak cepat respon, nggak cepat diobat nih, ternyata itu menyebabkan tetanus dan matanya itu harus diamputasi. Akhirnya dia nggak punya mata. Nah, santriwan santriwati PPIT Al-Huda, mari kita asah
kecerdasan yang sudah Allah berikan kepada kita ini dengan apa? Diasahnya, yaitu dengan Al-Quran. Kapan Ustadz? Pagi hari. Diasahnya di waktu pagi hari yang paling afdol. Semua waktu insya Allah afdol, baik, utama. Tapi di waktu pagi itu yang paling utama. Makanya kalau bisa tidak boleh tidur habis subuh itu. Dan kenapa kok waktu pagi hari Ustadz? Dijelaskan di dalam surat Al-Isra, Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Di situ dijelaskan bahwa sholat subuh itu disaksikan malaikat. Tapi secara teks yang tertulis Qur'anal fajri, yaitu Al-Quran di waktu pagi hari itu disaksikan oleh para malaikat. Maka ini kita bisa silakan barangkali nanti kita mengkhususkan, mengistiqomahkan, mendawamkan setiap pada subuh itu kita bersama Al-Quran terlebih dahulu sebelum dengan yang lain. Nah, ini yang ketiga. Dan yang terakhir yaitu menghadirkan pikiran bersama Al-Quran. Nah, kita berusaha, berupaya menghadirkan pikiran kita itu bersama Al-Quran, ya, dengan cara mentadaburinya. Ya, karena Al-Quran itu kitab yang penuh berkah, tidak seperti kitab-kitab yang lain. Ya, dan bahasa yang digunakan Al-Quran itu seringkali memiliki makna-makna yang mungkin kita belum paham. Makanya kita dalam proses belajar Al-Quran itu enggak hanya cukup menghafal dan membaca, tetapi juga perlu tadabbur, ya, perlu menyelami makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Maka Ustadz berikan masukan ataupun saran, kalau bisa di setiap rumah kalian itu ya mempunyai buku-buku tafsir, ya, buku tafsir yang kalian sewaktu-waktu bisa membaca. Ini ayat ini maksudnya apa toh? Penjelasannya gimana sih? Nah itu bisa kalian dapatkan ya semenjak dari sekarang dengan cara menabung. Ustadz juga punya buku, ya, tafsir, kemudian juga fikih, kemudian juga hadis. Itu karena dulunya juga suka menabung ketika jadi santri. Alhamdulillah bisa dibaca ketika di waktu-waktu di luar bersama Al-Quran, sehingga ilmu kita ya itu dari hari ke hari itu bertambah. Tidak hanya sebatas kita itu membaca dan menghafal, tapi ditambah lagi yaitu kita mentadabburi isi dari kandungan Al-Quran. Dan dengan ini materi kita sudah selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Barangkali itu materi yang bisa disampaikan oleh Ustadz pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga membawakan keberkahan. Dan karena kita sudah mendapatkan ilmunya, mari kita amalkan sebisa kita, ya, semaksimal kita. Ketika kita belajar kemudian kita gagal, coba lagi. Ketika kita gagal, kita coba lagi sampai kita bisa. Jarib walahid takun arifan. Coba dan perhatikan, dicoba terus begitu. Insya Allah kita akan terbiasa dan bisa. Barangkali itu teman-teman semua, santriwan, santriwati PPT Al-Huda, semoga antum yang di rumah diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, dan diberikan kesempatan untuk banyak belajar di masa-masa yang semacam ini. Semoga apa yang kita telah pelajari, telah kita usahakan mendapatkan ridho oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum.
hayya bina nahtatim bi qiraati alhamdulillah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Akan saya share materinya. Silakan nanti bisa dibaca. Barakallahu walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.